Selamat datang dalam simulasi asuhan keperawatan jiwa. Hari ini kita akan fokus pada isu penting yang sering terabaikan, yaitu distress spiritual. Distress spiritual adalah kondisi di mana individu mengalami gangguan dalam keyakinan atau sistem nilai yang memberikan makna dan tujuan hidup. Sebagai perawat, penting bagi kita untuk mengenali dan mengatasi kebutuhan spiritual pasien dengan empati dan pemahaman yang mendalam. Mari kita saksikan bagaimana perawat melakukan pengkajian spiritual menggunakan model FICA. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Intan yang dinas pada pagi hari ini. Apa benar ini dengan Ibu Siti? Pagi, Suster. Iya, saya Ibu Siti. Saya lihat Ibu termenung pada pagi hari ini. Apakah ada yang mengganjal pikiran Ibu? Entahlah, Suster. Rasanya semua hampa. Saya sudah tidak mengerti lagi. Tidak mengerti tentang apa Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada saya? Tentang hidup ini, Suster, tentang Tuhan. Saya selalu mengajarkan anak saya hal yang baik. Setiap hari saya ingatkan dia tentang agama, tentang salah dan benar, tentang pergaulan. Saya selalu bilang jangan dekat-dekat dengan narkoba, jangan ikut teman-teman yang aneh-aneh. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, Suster. Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak Ibu ya? Iya, Suster, tapi lihat sekarang anak saya di penjara karena narkoba, di penjara. Setelah semua usaha saya, apa gunanya semua didikan saya? Apa gunanya saya beribadah setiap hari kalau hasilnya begini? Saya marah, Suster, saya marah sekali pada Tuhan. Saya bingung, saya tidak mengerti makna semua ini. Kalau memang Tuhan itu adil, kenapa ini terjadi pada saya dan anak saya? Saya sudah tidak tahu lagi apa yang harus saya yakini. Dulu hidup saya punya arah, punya tujuan. Sekarang, saya tidak tahu untuk apa saya hidup. Perasaan bingung, marah, dan kehilangan arah itu sangat normal dalam kondisi seperti ini. Banyak orang mengalami pergulatan batin yang sama ketika keyakinan mereka diuji oleh kenyataan pahit. Tapi saya tidak kuat lagi, Suster. Saya merasa dibohongi. Selama ini saya percaya kalau berbuat baik hasilnya baik. Tapi ini, saya sudah tidak percaya apa-apa lagi. Saya mengerti Bu, perasaan dikhianati oleh harapan dan keyakinan itu sangat menyakitkan. Namun perlu kita pahami bahwa meskipun kita sudah melakukan kebaikan, setiap individu memiliki pilihan dan jalan hidupnya sendiri. Pilihan yang diambil oleh anak Ibu bukanlah kesamaan kegagalan Ibu sepenuhnya sebagai orang tua. Tanggung jawab atas pilihan tersebut tetap ada pada diri anak Ibu. Tapi saya merasa gagal, Suster. Tuhan juga seolah tidak mendengar doa-doa saya. Bu Siti, kemarahan pada Tuhan adalah respon yang valid dalam menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan. Ibu tidak harus langsung menerima semua ini. Tapi bagaimana jika kita mulai dengan mengakui bahwa kemarahan Ibu itu tidak ada, dan kemudian pelan-pelan mencoba membuka diri untuk menjadi titik terang lagi. Saya akan ada di sini untuk mendampingi Ibu mencari makna baru dalam hidup Ibu. Apakah Ibu bersedia? Kita coba bersama-sama. Saya tidak tahu, tapi saya merasa lelah seperti ini. Tidak apa-apa untuk merasa lelah Bu, mari kita istirahat sejenak dari semua beban ini. Dan besok kita coba lagi mencari satu langkah kecil yang bisa Ibu ambil. Saya akan mengunjungi Ibu besok pagi. Selamat siang Ibu. Ibu Siti merupakan ibu rumah tangga yang berusia 56 tahun yang mengalami diagnosa distress spiritual yang berhubungan dengan kejadian hidup yang tidak diharapkan, yang ditandai dengan pasien mempertanyakan makna atau tujuan hidupnya. Pasien menyatakan hidupnya terasa tidak atau kurang bermakna. Dengan diagnosa objektif yaitu tidak mampu beribadah dan marah kepada Tuhan. Untuk intervensinya yaitu dukungan spiritual, yaitu sediakan privasi dan waktu tenang untuk aktivitas spiritual, fasilitasi melakukan kegiatan ibadah, ajarkan metode relaksasi, meditasi, dan imajinasi terbimbing, dan kolaborasi yaitu atur kunjungan dengan rohaniawan. Selamat pagi Ibu, bagaimana keluhannya pada pagi hari ini? Pagi, Suster, perasaan saya masih sama seperti kemarin. Baik Ibu, sesuai dengan kontrak kemarin, apakah sekarang Ibu sudah bersedia untuk melakukan beberapa kegiatan kecil yang mungkin bisa membuat Ibu lebih tenang daripada sebelumnya? Iya, saya bersedia. Baik Ibu, saya sudah memanggilkan tokoh rohaniawan yang mungkin bisa membantu untuk mencari makna hidup Ibu kembali. Baik, Suster.
Bagaimana perasaannya, Bu, setelah berkomunikasi dengan beliau? Sudah sedikit tenang, Sus. Beban pikiran saya seperti sudah hilang sebagian. Perasaan saya juga sudah lebih baik daripada sebelumnya. Baik Ibu, saya juga menyiapkan ruangan untuk Ibu melakukan ibadah. Apakah Ibu ingin didampingi untuk melakukan ibadah? Saya ingin ditemani dari jarak jauh saja, Sus, biar saya bisa beribadah dengan nyaman. Baik Ibu. Bagaimana Bu perasaannya setelah melakukan ibadah? Saya sudah mulai merasakan makna hidup saya kembali dan hidup saya terasa bermakna. Setelah dilakukan implementasi keperawatan, didapatkan evaluasi yaitu dengan SOAP dengan data subjektif yaitu pasien menyatakan sudah menemukan makna atau tujuan hidupnya, pasien mengatakan hidupnya sudah bermakna dengan data objektif yaitu pasien sudah mampu beribadah dan tidak marah pada Tuhan. Dengan asesmen yaitu intervensi teratasi dan planning yaitu intervensi dihentikan.